Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kalian ngerasa dekat sama Allah? Kalau jawabannya Ramadan kemarin, berarti selama ini kamu nahan napas, ya, nahan napas spiritual. Oke, tenang ya. Kalau begitu sama kita, ya. Nah, di video ini eh, bakal ngasih tahu cara napas lagi tiap hari, ya, jangan khawatir. Oke. Tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya kita sering mikir ibadah itu hasilnya gede, harus gede, ya, gitu. Misalnya kita sholat tahajud sampai berjam-jam, sedekah maunya jutaan, ya, dan lain-lain. Akhirnya ya nggak jalan, kamu biasa nggak jalan sama sekali karena nunggu sempurna dulu, gitu ya. Nah, padahal tahu nggak bahwa Allah itu sukanya yang kecil tapi rutin, gitu ya. Kalau menurut bahasa Sunda mah mirilik, gitu ya. Itu yang Allah suka, kecil tapi rutin, ikhlas tentunya, ya, didasari oleh ikhlas. Kayak napas gitu ya. Napas itu kan keluar masuk setiap waktu, setiap kali, gitu kan. Kita juga di dalam mengingat Allah, ya, kita ngerasa dekat Allah, ya, kita perhatikan napas kita. Oke. Karena kalau kita berhenti napas berarti kita mati, gitu. Oke. Nah, aku kasih rumus ya, untuk kita agar selalu merasa dekat dengan Allah. Jadi ini kita ada konsep, ya, konsep napas spiritual itu gini: hadirkan kesadaran terhadap Allah, ya, di sela-sela hidup, di dalam kita aktivitas sehari-hari, ya, itu sisipkan kita ingat ke Allah, yaitu dengan kita butuh 3 detik saja, ya. Jadi rumus atau konsep yang akan saya berikan itu napas 3 detik, ya, sadar napas 3 detik, ya. Contohnya begini, kalau kita mau buka HP, kita mau scroll nih. Nah, sebelum ini jempol kita bergeser, nah, kita tarik napas dulu, cuman 3 detik, ya. Misalnya tarik napas, baru scroll, ya, mau short YouTube, mau IG, TikTok, dan lain-lain, ya. Terutama ini short, ya. Short YouTube itu sangat menarik sekali, ya. Kita tarik napas sebentar, ya, 3 detik lah. Nah, baru kita scroll. Oke. Nah, kalau kita libatkan sadar napas tersebut, apalagi kalau misalnya sebelum scroll tarik napas sebentar, lalu ucapan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, baru scroll short IG-nya, short YouTube-nya, IG-nya, dan media lainnya, ya. Selipkan itu, ingat bismillahirrahmanirrahim kalau yang muslim, ya. Jangan sampai HP ini bikin kita lupa. Cukup 3 detik saja tarik nafas, itu udah ngubah scroll jadi ibadah, ya. Jadi scrollnya jadi ibadah. Cuman 3 detik tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim, scroll. Nah, good bukan idenya, ya? Jadi nggak usah repot-repot. Karena apa?
kita sadar napas walaupun 3 detik? Karena dengan kita sadar napas berarti kita itu menyadari hidup, ya. Kita ini mensyukuri hidup, begitu. Ya, karena kalau kita nggak bernapas berarti kita mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Oke, ya, nyantai aja, nyantai ya. Nah ini supaya kegiatan kita sehari-hari itu menjadi ibadah, ada berkahnya. Itu contoh yang satu. Ini ada contoh lagi. Misalnya ketika kita ada yang membuat kita marah, ya, ada yang mengejek, ada yang menghina, gitu kan. Nah, membuat kita misalnya emosi, membuat kita marah, gitu kan. Nah, ketika emosi kita mau meledak, kita tahan dulu, diam dulu sebentar, tarik nafas lagi, ya 3 detik saja, ya. Terus ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaiton, atau bisa juga istighfar, astagfirullahalazim. Maka kamu nggak jadi marah. Nah, artinya kamu sudah menang melawan setan, gitu, ya. Itulah kekuatan napas, ya. Kita sadar terhadap napas, selalu kita sadar napas. Artinya kalau kita sadar napas, kita sadar terhadap hidup, kita sadar terhadap yang punya hidup, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itulah yang memiliki sifat Hayyun, yang maha hidup, begitu. Artinya dengan kita sadar napas, kita sadar bahwa kita ini hidup, otomatis kita akan sadar kepada yang maha hidup, yang memberi hidup, yaitu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hidup, ya, yang selalu membersamai kita, ya. Kenapa kita istilahnya merasa jauh dengan Tuhan, merasa jauh dengan Allah? Karena kita nggak sadar, itu aja, ya. Kesadaran kita itu kalah oleh nafsu, oleh keinginan-keinginan, oleh gelombang kehidupan, ya. Kita larut dalam aktivitas sehari-hari, ya. Coba kita latih, kita biasakan. Sebelum melakukan aktivitas, tarik nafas dulu 3 detik saja, ya. Itu konsepnya, oke. Banyak aktivitas sehari-hari yang mungkin bisa kita kembangkan. Contohnya lagi sebelum kita makan, gitu, ya. Ya, kita tarik nafas dulu, ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Hidup, ya. Baru kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Barulah kita makan, maka kenyang kita itu akan menjadi berkah, itu, ya. Bukan kenyang karena mengikuti hawa nafsu, gitu, ya. Kalau makan kita dibersamai dengan kita ingat atau sadar terhadap Sang Maha Pencipta, maka kenyang kita akan menjadi berkah, ya, dalam hidup kita, sehingga tenaga yang dihasilkan untuk melakukan aktivitas pun menjadi berkah, ya. Kita kan dari makan menghasilkan tenaga, energi. Nah, baru kita beraktivitas, kerja dan segala macam. Nah, itu dibersamai dengan kesadaran terhadap Yang Maha Kuasa, terhadap Allah, maka akan berkah segala sesuatunya. Amin, ya, semoga, ya. Nah, sederhana bukan? Cuman 3 detik saja, ya. Semuanya akan menjadi ibadah dan tentunya besar berkahnya. Kenapa? Nih, ya, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Sabda beliau, amalan yang paling dicintai Allah itu yang kontinu, kalau meskipun sedikit, ya. Sekali lagi, ya. Jadi Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua, bersabda, ya, bahwa
amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang kontinu walau kecil, gitu ya. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi di dalam beribadah itu bukan soal berapa kenceng ibadah kita, ya, tapi seberapa rutin kita beribadah, gitu ya. Nah, setiap kita akan melakukan aktivitas baik dalam ibadah mahdoh atau ghairi mahdoh, kita mau sholat, ya, sadar napas dulu, tarik napas, ya, tarik napas, bahwa napas yang masuk itu adalah energi yang tak terbatas, ya. Kalau dikaitkan dengan ilmu fisika kuantum, ya, itu ketika kita narik napas itu adalah energi tak terbatas itu masuk, ya, energi keberlimpahan, energi kebahagiaan. Nah, itu ya, itu nanti ke depan mungkin kita bisa kaitkan lebih dalam dengan sains, ya, dengan fisika kuantum itu bisa. Ini ada kaitan, ini hanya sebagai pengantar, ya, semoga ada manfaatnya buat kita semua, ya. Maaf bukan saya menggurui gitu, ini ya kita belajar bersama lah, saya juga masih jauh melaksanakan itu, ya. Oke, tapi saya sedang belajar. Itu. Jadi mulai hari ini mari kita coba rumus ini, rumus sadar napas 3 detik, ya. Nah, ini rumusnya, sadar napas 3 detik saja, ya. Sekali aja, mau buka WA misalnya, mau minum, mau rebahan, sadar aja 3 detik. Mudah kan? Nah, seperti itu, oke? Nah, kalau konsep napas spiritual ini masuk akal buat kamu, ya, tolong dong supaya channel ini lebih berkembang, saya lebih bersemangat, subscribe ya, subscribe dan di-share ke teman-teman, like, ya. Oke, supaya channel ini berkembang, saya lebih bersemangat lagi, ya. Masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari bersama, oke? Nah, kita bakal bedah melalui channel ini semua aktivitas seharian kita biar semuanya jadi napas ibadah, gitu, ya. Oke. Nah, mengakhiri dari video ini, oke, komen di bawah, ya, komen di bawah aktivitas apa yang paling susah, ya, kamu selipin, kamu sertakan Tuhan, kamu sertakan Allah, ya. Kita bahas nanti di video berikutnya. Oke, tulis di komen, ya. Nah, aktivitas apa yang kamu merasa paling susah untuk kegiatan kita itu menyelipkan atau membersamakan Allah di dalam aktivitas kita itu, ya. Nanti kita bahas pada video berikutnya, kita bahas bersama, oke? Itu aja mungkin, terima kasih, ya. Oke, salam tauhid, terima kasih.